Salam, apa kabar semua saudaraku? Saya percaya penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang sangat sejati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan message saya percaya yang daripada hati Tuhan untuk Anda dan saya, bahwa kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Inilah kebenaran yang firman Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya, karena apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan dan sempurnakan bagi Anda dan saya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya Tuhan mau menjelaskan kepada kita, Tuhan Yesus mau kita mengerti bagaimana kita dapat menghidupi kehidupan kita yang baru ini dengan penuh berkemenangan dalam Kristus Yesus. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya percaya Bapa di sorga dan kami semua yang ada dalam ruangan ini, Bapa di sorga, dan juga yang ada atas talian mendengar dan belajar firman Tuhan. Roh Kudus adalah guru kami, akan mendidikan kami dan memberikan kami pewahyuan terang baru, mengerti, memahami dan menikmati, malah dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus saya percaya Bapa di sorga, kuasa kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami ke satu tahap lagi Bapa di sorga, satu level lagi, karena kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menerima firman-Mu berbicara tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 3 ayat 6, Paulus membicarakan tentang hubungan di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, ataupun orang-orang Yunani. Dan saya percaya dia merujuk juga kepada semua bangsa yang bukan Yahudi, termasuk Anda dan saya yang bukan suku Yahudi atau orang-orang Israel. Rahasianya ialah, kita lihat dalam Efesus pasal yang ketiga, dia katakan ini ya, dalam ayat yang ke-6 dia katakan yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan, dia katakan kekayaan, memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tentang penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan segala ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Paulus berbicara tentang satu rahasia. Dia beritahu pada jemaat yang terdapat di Efesus. Dia katakan bahwa rahasia ini telah dinyatakan dan diungkapkan dan diberikan kepada rasul-rasul, termasuk Paulus, untuk menyatakan, menyampaikan kepada jemaat. Dan apa yang disampaikan adalah apa yang telah dilaksanakan ataupun disempurnakan oleh Yesus Kristus, Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus di kayu salib untuk Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita beroleh jalan masuk. Haleluya. Dia katakan keberanian dan jalan masuk. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Ada jalan di depan kita, tapi kita perlu keberanian untuk melangkah dan melaluinya ataupun memasukinya. Saya percaya ini yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Rahasia yang diungkapkan melalui Kristus Yesus kepada Anda dan saya. Saya bersyukur karena hamba-hamba Tuhan di abad pertama, para rasul, termasuk murid-murid Yesus dan juga Rasul Paulus, menyampaikan maksud rahasia Tuhan ini kepada semua manusia, termasuk Anda dan saya pada hari ini. Dan saya percaya inilah yang sebenarnya yang sangat fundamental, yang perlu diketahui oleh semua umat manusia, bahwa segala isu ataupun segala
cabaran dan juga permasalahan dalam dunia ini, jalan keluarnya disediakan dalam Kristus Yesus. Oh haleluya, persoalan tentang kematian, pengampunan dosa dan kehidupan kekal ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita dapat menghidupi kehidupan setelah rahasia yang diungkapkan kepada Anda dan saya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya apakah rahasia tersebut. Nah, rahasia ini sangat luar biasa. Apa yang Yesus ungkapkan kepada kita adalah sesuatu yang beyond comprehension. Malah untuk menjelaskan tentang bagaimana saya boleh diselamatkan begitu rupa. Apa yang Yesus sempurnakan salib itu memerlukan hikmat yang diberikan daripada Bapa di surga sendiri. Tapi saya percaya pada hari ini Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Anda dan saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru maksudnya sesuatu yang totally berbeda dengan apa yang lama. Dan firman Tuhan itu terdapat di dalam, yaitu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia katakan sekali lagi, saya ingin ulangi firman Tuhan. Dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, semuanya yang baru sudah datang. Apa maksud firman Tuhan ini? Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dia katakan begini, demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dia katakan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Semua apa yang Tuhan Yesus lakukan dan sempurnakan di kayu salib untuk Anda dan saya. Ketika dia mati untuk Anda dan saya. Kita paham bahwa dosa tidak ada pada Yesus. Yang berdosa adalah kita. Tapi Yesus yang mati untuk menerima penghukuman dosa tersebut. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati untuk Anda dan saya. Kita mati bersama Kristus. Tapi pada hari ketiga ketika Yesus bangkit, firman Tuhan ketika dia bangkit, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita mati bersama Kristus, tapi kita hidup bersama dengan Kristus. Haleluya. Tapi jika kita mendengar firman Tuhan setakat ini, kita katakan, ya kalau begitu saya sudah bangkit, saya sudah hidup bersama dengan Kristus. Ini adalah simple faith. Tapi saya percaya Tuhan mau menjelaskan pada kita apa maksud menghidupi kehidupan yang baru ini. Karena dia perkataan yang digunakan oleh firman Tuhan, dia katakan demikian juga kita akan something to happen, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup dalam hidup yang baru. Mari kita lihat terusnya firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksudnya ini? Itu supaya kita hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Nah, ini terjadi dengan sempurna ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah berikan kepada kita manusia baru, ciptaan baru. Malah firman Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi firman Tuhan mengatakan kita perlu mengenakan. Dia katakan karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Tuhan tidak memaksakan kita untuk menjadikan kita seperti robot atau Pak Turut untuk melakukan apa yang dia minta kita lakukan. Dia mau kita respon. Dan respon kita itu saya percaya adalah respon dengan iman. Apabila kita percaya bahwa kita sungguh-sungguh telah diperbaharui dalam Kristus Yesus. Dan kita tidak melihat diri kita yang ada dalam dunia, dalam daging ini. Yang reality adalah apa yang Tuhan telah ciptakan dalam kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dia katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, saya dengan perkataan yang dalam Roma tadi kita baca, dia katakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga ada katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wah, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan Dia katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada dalam bumi ini. Cara pikir bumi ini ataupun di dunia ini, manusia dalam dunia ini berbeza dengan pikiran Kristus. Yesus mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Anda adalah ciptaan baru. Yang dalam Kristus, yang berada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tuhan mau kita mengenakan. Tuhan mau kita percaya bahwa kita memiliki ini. Dan saya percaya inilah rahasia untuk kita. Perkataan digunakan oleh firman Tuhan adalah mengerjakan. Untuk kita dapat melakukan dan execute kehidupan kita sebenarnya. Kepribadian kita, karakter kita, jati diri kita sebenarnya dalam Kristus Yesus. Bila kita percaya bahwa kita adalah ciptaan baru. Apa yang ada dalam dunia ini, yang kita lihat ini sudah berlalu. Tapi apa yang kita miliki adalah semuanya sempurna dalam Kristus Yesus. Dan Anda dan saya tidak boleh melihat itu dalam tubuh kita yang fana ini. Kita harus melihat ini dalam tubuh kita, dalam roh. Tubuh kita yang disempurnakan dalam Kristus Yesus di dalam roh. Dan itu menuntut Anda dan saya untuk percaya, memandang kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma pasal 12, ayat yang kedua dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi semuanya ada dalam pikiran kita supaya kita berubah dan memiliki pikiran sedemikian rupa. Dalam Galatia firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh roh. Dalam pasal 5 dia katakan hidup oleh roh, bukan oleh daging. Maksudnya oleh roh. Hidup kita yang baru dalam Kristus Yesus. Saya memiliki ini. Saya sudah sempurna dalam Kristus Yesus. Saya memiliki kuasa. Saya adalah orang yang penuh dengan kasih. Saya adalah orang yang penuh dengan kemurahan. Malah kemuliaan Tuhan. Dan kita menafikan. Saya katakan menafikan ini bukan satu konsep penafian yang negatif. Tapi kita menerima kebenaran yang lebih benar daripada apa yang nampaknya reality, fakta dalam kehidupan kita, di dalam tubuh ini. Dalam segala keterbatasan kita. Kita sanggup dan berani berkata dengan iman bahwa saya adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Namun permasalahan kita, isu, mungkin juga dalam bentuk ketagihan ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Saya ingin memberitahu pada Anda dan saya, secara pribadi untuk saya sendiri, bahwa itu bukan saya. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa. Mari kita lanjut dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Dengan berani Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Efesus. Dia katakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, firman Tuhan mengatakan, ini menunjukkan kepada Anda dan saya, katakan kamu, bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, sebelum ini Paulus mengatakan dia berdoa supaya jemaat di Efesus ini diberikan hikmat Tuhan untuk mengetahui betapa dalam dan luas lebarnya kasih Kristus. Oh, haleluya. Bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita. Nah, sudah katakan, tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyatakan dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus. Apa pengajaran yang kita telah terima? Bahwa Tuhan Yesus telah sempurnakan bagi Anda dan saya.
bukan kekuatan saya, bukan karena saya melakukan, tapi karena Yesus telah menyempurnakan segala sesuatu bagi kita dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Oh, haleluya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, dia katakan harus menanggalkan. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa maksud Paulus? Maksudnya dia katakan bahwa kita harus percaya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan Selamat pribadi kita yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dan Roma firman Tuhan mengatakan kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Malah Dia mau supaya kita hidup di dalam hidup yang telah diberikan kepada kita. Dia katakan akan hidup dalam hidup yang baru. Ataupun seperti suatu proses. Tapi sebenarnya apa yang Paulus ingin jelaskan, seperti hati Tuhan, yaitu supaya kita melihat bahwa dalam dunia ini, dalam hidup kita ada dua pribadi. Satu yang lama, yang telah mati, manusia ke daging kita ini. Nah, satu lagi ciptaan baru yang Tuhan telah beri pada anak dan saya, yaitu di dalam roh. Kita adalah ciptaan baru. Dan untuk menerima, saya katakan menerima dengan iman, bahwa manusia lama ini bukan saya, tapi manusia baru itu adalah saya, adalah menuntut kita untuk iman, berarti percaya dengan iman. Sebab mengapa dalam Galatia firman Tuhan mengatakan hidup oleh roh. Dan perkataan yang digunakan adalah Efesus. Perkataan Paulus, saya percaya firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Efesus, dia katakan mengenakan perkataan. Sesuatu seperti kita kenakan seperti pakaian. Kita tanggalkan pakaian kita yang lama dan kita kenakan pakaian yang baru. Kita buang identiti kita yang lama. Nah, saya tidak katakan bahwa itu hilang secara orang kata secara langsung dalam kehidupan kita. Mungkin karakter ataupun sifat kepribadian kita masih dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita tanggalkan itu dengan iman. Kita katakan dengan iman, katakan this is not me. Amin. Mungkin dari masa masih timbul. Tadi kita katakan bahwa saya yang sebenarnya adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Sebab Paulus menasihatkan jemaat Efesus, dia katakan buanglah. Lalu dia katakan bagi ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah bersama sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, haleluya. Dia katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena perkataan kita ini boleh menyebabkan kasih karunia Tuhan tidak mengalir kepada kehidupan orang lain. Jangan kita doakan Roh Kudus, karena Roh Kudus berduka jikalau kasih karunia Bapa di sorga tidak dapat mengalir kepada orang sekeliling kita. Dan yang sedih adalah jikalau itu keluar dari perkataan kita. Dia katakan, dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, Paulus katakan ini bukan supaya kita menjadi benar. Kita melakukan semua ini bukan supaya kita beroleh keselamatan. Kita melakukan semua ini bukan supaya kita menjadi baru. Tetapi Paulus mengatakan, lakukanlah ini karena Anda adalah ciptaan baru. Kita bukan lagi yang lama. Kita harus tolak segala sikap, perbuatan, malah karakter
yang menggambarkan manusia lama. Firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran yang sia-sia oleh manusia ini. Tetapi kita mengenakan dengan iman bahwa kita adalah ciptaan baru. Perkataan yang digunakan oleh Paulus sangat tepat. Tapi saya percaya supaya mempermudahkan Anda dan saya memahami dan mengetahui maksud hati Tuhan, supaya kita mengalami kehidupan yang baru. Saya percaya Paulus tidak salah ketika dia dalam Roma dia katakan akan hidup. Karena dalam Roma juga pasal yang ke-12 dia katakan bahwa kita harus tanggalkan pikiran kita yang lama. Jangan perbaharui pikiran kita dengan pikiran yang diberikan oleh Kristus. Dan pikiran itu adalah pernyataan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari melalui firman Tuhan, menunjukkan siapa Anda dan saya. Saudaraku, jangan kecewa, jangan sedih, jangan terhukum, don't feel condemned apabila kita gagal dalam kehidupan kita. Saya percaya ini yang Tuhan katakan, supaya kita sentiasa diperbaharui dalam pikiran kita. Dan saya percaya pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini, Tuhan meningkatkan lagi, mengangkat kita dengan iman, percaya bahwa kita adalah ciptaan baru. Saya mendorong pada saudara yang sudah lama merasa diri sangat-sangat jauh dari Tuhan. Karena pikiran adalah mengatakan bahwa saya gagal melakukan semuanya. Dan saya semua mau mendorong pada semua jemaat yang melihat, memiliki orang-orang yang disayangi, dikasihi di sekeliling kita, melihat seperti mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Kehidupan duniawi mereka seperti semakin nyata. Mari kita jangan putus asa. Saya katakan putus asa. Sini ialah untuk terus menerus mengabarkan berita rahasia keselamatan yang Tuhan telah beri pada kita. Bahwa kita menjadi ahli-ahli waris janji Bapa. Dan apa yang diberikan pada kita pada hari ini adalah manusia baru. Saya boleh katakan Denny yang baru. Saudara memiliki kepribadian yang baru dalam Kristus Yesus. Tapi saudara dan saya harus menerima ini dengan iman. Percaya. Malah iman kita sangat berarti, akan bermakna jikalau itu tidak dapat dilihat nyata, benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan nampak kontra kehidupan kita yang sebenarnya dengan apa yang kita percaya. Tapi saya percayalah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Bila kita mau menanggalkan, kita mau melepaskan, kita mau menidakkan, menafikan karakter lama kita, dan mulai menerima kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus, bahwa saya adalah ciptaan baru. Anda dan saya adalah ciptaan baru. Dan semuanya karena kasih Kristus. Saya pribadi, saya tidak give up. Saya tidak putus asa. Orang kata mungkin dengan siapapun itu, saya katakan bahwa dengan diri saya sendiri. Dan juga dengan orang sekeliling saya. Malas pada semua jemaat Tuhan. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kita melihat, wah, kenapa masih ada jemaat yang tidak berubah ataupun masih bagi menghidup kehidupan yang lama. Tapi pada hari ini, mari kita bersama-sama mengatakan dengan iman bahwa saya memiliki hidup yang baru. Jemaat Tuhan semua memiliki hidup yang baru. Itu sempurna dalam Kristus Yesus. Mari kita tanggalkan yang lama, kita kenakan yang baru. Saya percaya Roh Kudus, Kristus Yesus dalam kita, memberi kita kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan Dia yang mengerjakan baik kemauan maupun tindakan pekerjaan yang kita lakukan dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita hidup dalam Dia. Tuhan mau kita memiliki dan menikmati apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Mari saya tutup dengan firman Tuhan ini. Ini terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Dan ini yang sangat luar biasa. Dia katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, Kristus Yesus sangat sayang dengan kita. Dia mau kita hidup di dalam Dia. Di dalam hidup yang Tuhan telah ciptakan baru untuk Anda dan saya. Yaitu bersama dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus. Malah saya katakan, memiliki pikiran Kristus. Mari kita lakukan ini dengan iman. Mari kita nyatakan bahwa saya bukan yang nampak dalam kehidupan saya. Tapi saya adalah apa yang saya tidak nampak. Tapi saya percaya dalam Kristus Yesus adalah lebih benar lagi untuk saya. Saya memiliki Kristus. Saya memiliki damai sejahtera. Saya memiliki segala-galanya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami, walaupun singkat, tapi saya percaya kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Bahwa kami adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kami memiliki segala-galanya sempurna ketika Yesus telah mati untuk kami dan Dia telah bangkit untuk kami. Dan kami memiliki hidup dan hidup dalam hidup yang baru. Dan Tuhan mau kami mengenakan ini seperti pakaian hidup yang baru. Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Dan saya percaya Bapa di sorga, Engkau menyatakan ini dengan kebenaran firman-Mu, supaya cara pikir kami yang lama, bahwa kami yang tidak mampu, bahwa kami ini lemah, bahwa kami ini orang berdosa, bahwa kami ini pelaku-pelaku kejahatan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak sabar, amarah dan sebagainya, malah memiliki ketagihan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi pada hari ini kami katakan dengan iman, kami bukanlah itu. Kami adalah manusia baru dalam Kristus Yesus, yang memiliki semua buah-buah yang luar biasa yang dikatakan dalam Al-Galatia pasal 5. Kasih Kristus, ada kemurahan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Wah, luar biasa Bapa di sorga. Malah kami memiliki penguasaan diri. Terima kasih Bapa di sorga. Bila pun hamba-Mu telah selesai berbicara pada pagi hari ini, bisa percaya pada sorga, Roh Kudus-Mu terus berbicara di hati kami masing-masing. Beri kami memahami dan menikmati kasih kemurahan Kristus Yesus dalam hidup kami. Dan lebih mengenali dan menikmati segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah sempurnakan bagi kami. Ketika Dia katakan selesai, sudah selesai di kayu salib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati kita. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kasih karunia bersama dengan kita. Kasih Kristus. Wah, kemurahan daripada Bapa di sorga. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.